tapi mereka juga obtain finding itu in IDR karena berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, pertanyaannya mungkin ketika si lessee menentukan incremental borrowing rate, apakah harus berbasis IDR seperti financing scam mereka, seperti functional currency mereka, atau dolar basisnya adalah agreement dari sewa. Nah, dalam hal ini karena sewanya US dollar, berarti kita harus mendapatkan incremental borrowing rate yang US dollar. Perkara itu nanti akan translate ke lessee punya functional currency, itu nanti masalah translation. Tapi pada saat awal untuk dapat incremental borrowing rate harus menggunakan mata uang yang sama dengan lease agreement tersebut. Oke, ini list liability untuk subsequent measurement. Ini mau emphasize dan linknya juga ke discount rate. Jadi yang pertama itu remeasure dari list liability untuk di subsequent measurement. Yang pertama, jika ada misalkan expected amount payable-nya dari residual value guarantee-nya itu berubah, atau indeks core rate yang tidak terkait dengan floating interest rate, atau instruction fixed payment yang tadi kita bahas tuh, istilahnya rent. Nah, dalam kasus ini discount rate yang ada itu tidak akan berubah. Discount rate yang ada tetap sesuai dengan yang initial gitu. Terus untuk yang kedua, untuk perubahan, misalkan ada list term-nya berubah, floating interest rate-nya berubah, assessment on purchase option-nya juga berubah, conclusion dari manajemen, misalkan di tahun pertama purchase option-nya masih kelihatan, manajemen belum cukup pasti untuk menentukan bahwa mereka akan purchase gitu. Tapi di tahun ketiga misalkan mereka udah cukup pasti untuk menentukan bahwa mereka ada purchase option. Nah, dalam hal ini untuk selanjutnya akan digunakan subsequent measurement-nya menggunakan revised discount rate gitu. Jadi nggak menggunakan initial discount rate lagi. Oke. Ini kita coba bahas kalau subsequent measurement dari ROI aset terkait dengan adanya perubahan dari carrying amount dari list liability. Kalau ada dari list liability tersebut, misalkan ada reassess nih dari list term atau purchase option yang tadi conclusion itu, atau residual value guarantee, kita lihat ke decision tree-nya. Nah, kita juga akan adjust right of use of asetnya dengan keterangan bahwa kalau carrying amount dari right of use of asset itu di-reduce sampai zero, dalam hal ini mungkin deduction-nya atau terminate, berarti further reduction itu recognize-nya in profit or loss. Gimana kalau misalkan reassessment-nya itu terkait dengan variable list payment yang tadi depend on index atau rate. Kalau itu terkait dengan current period, maka ROI asset juga di-adjust, itu recognize in profit or loss. Kalau relates to future period, kalau relates to current period itu langsung di-recognize in profit or loss. Sementara kalau relates to future period, jadi perubahannya variable list payment-nya untuk di yang masa akan datang, itu sama halnya dengan tadi reassessment of system, purchase option, and residual value, itu di-adjust right of use of asset. Kalau dapat 6 juta, tak kasihkan 5 juta gitu. Oke. Jadi ini yang kita terangin tadi, di awal, basically kita harus menggunakan discount rate-nya itu discount rate yang sesuai dengan mata uang dari agreement gitu kan. Nah,
yang kita akan bayarkan itu in mata uang apa. Jadi di sini terkait dengan translation of lease liability, mungkin summary-nya adalah kalau translation of lease liability ikut ke PSAK 10 untuk PNL. Terus reassessment of lease liability ini basically decision tree yang tadi, ini follow-nya adalah PSAK 73, termasuk gimana treatment dari ROI asetnya. Sementara kalau translation dan reassessment of lease liability itu berarti combine antara PSAK 10 dan PSAK 7. Oke, di poin ini kita akan coba membahas list modification. Cukup banyak di di lapangan kenapa standar ini ada list modification, karena dari list arrangement itu sangat kemungkinan berubahnya itu cepat, dan kita harus tahu gimana konten untuk list modification itu. Jadi basically list modification itu definisinya adalah changes in scope dari list atau consideration atau yang dibayarkan untuk list yang bukan bagian dari original term and condition pada saat initial arrangement dari list tersebut. Ada beberapa example. Yang pertama, negotiate to reduce floor space dari 4 lantai ke 3 lantai. Nah, ini kalau kita lihat ke definisinya berarti kan sebenarnya ada reduction dari scope of lease. Makanya ini define-nya sebagai modification gitu. Terus yang kedua, rate rebate for 2 years itu karena kondisi ekonomi. Ini juga part dari consideration dari list yang bukan sesuatu yang infonya ada pada saat initial term and condition. Makanya ini disebut modification. Tapi untuk selanjutnya, untuk contoh misalkan adjusting list payment by CPI every 2 tahun, setiap 2 tahun in accordance dengan rent escalation clause, ya di agreement-nya emang ada clause itu gitu. Ada berubah, tapi itu bukan part of itu part of original terms gitu. Makanya ini disebutnya adalah reassessment. Nah, yang terakhir contohnya adalah di tahun ketiga dari 10 tahun masa kontrak, decision terkait dengan option untuk memperpanjang masa sewa menjadi cukup pasti bagi manajemen gitu. Cukup pasti bagi manajemen karena ini istilahnya sesuatu yang berubah, dan ini sebenarnya dimungkinkan di awal karena di original term and condition juga sebenarnya ada opsi untuk extend itu gitu. Nah, ini definisinya belongs to reassessment. Oke, jadi ini adalah decision tree sebenarnya, decision tree dari modification, gimana ini akan mempengaruhi treatment terkait modification tersebut gitu. Mungkin pertanyaannya dimulai dari sisi kiri ini. Yang pertama adalah apakah ada decrease in the scope gitu. Kalau misalkan jawabannya ada, berarti itu tidak diakuin sebagai separate list, tapi di adjust ROU asetnya dan list liability-nya untuk merefleksikan pengurangan dari scope yang ada. Terus di remeasure lagi list liability and adjust ROU of asset. Sedangkan kalau ini bukan bagian dari decrease in scope, itu pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada increase dari scope gitu. Kalau pertanyaannya jawabannya itu tidak ada increase in scope, maka ini merupakan changes in consideration. Dalam hal ini
perubahan payment aja, diakuinnya juga nggak sebagai separate lease, dan remeasure lease liability, and juga di adjust ROU asset. Balik lagi ke question yang di tengah ini, ketika itu ada increase in scope dan jawabannya yes, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada additional quantity of asset. Kalau ternyata jawabannya adalah no, berarti perubahannya merupakan increase in term. Dalam hal ini termnya misalkan 10 tahun jadi 15 tahun. Treatmentnya juga ini adalah tidak dikonsiderasi sebagai separate lease, jadi hanya remeasure lease liability and adjust ROU asset. Selanjutnya pertanyaan yang tadi, kalau dijawab ya memang ada addition quantity of asset, pertanyaan selanjutnya adalah apakah increase lease payment itu istilahnya spesifik bisa dipisahkan standalone price itu untuk yang increase scope gitu. Kalau memang istilahnya kita bisa misahkan, misalkan di agreement-nya itu jelas untuk penambahan dari square meter yang ada, manajemen harus membayar consideration seperti ini gitu. Nah, itu kan jelas standalone price-nya. Nah, itu separate lease gitu. Kalau tidak, berarti itu tidak diakuin sebagai separate lease ke sini, dan di remeasure lease liability and adjust ROU assetnya. Oke, jadi ini decision tree dari modification. Oke, ini sebenarnya decision tree yang sama, cuman di sini adalah kita coba lihat treatmentnya, apakah menggunakan new atau revised discount rate atau pakai original discount rate. Jadi untuk kasus yang tadi adjust ROU asset liability itu menggunakan initial discount rate, terus yang remeasure lease liability karena decrease in scope itu pakai revised discount rate. Sementara untuk perubahan change in consideration, increase in term yang tidak diakui sebagai separate lease itu semua menggunakan new discount rate. Itu juga pada kasus yang mengakui adanya separate lease, itu juga menggunakan new discount rate gitu. Jadi new discount rate pada saat kapan? Discount rate pada saat terjadinya modifikasi tersebut. Oke, ini ada contoh kasus LC itu enter 20 tahun with no renewal or termination option, terus annual lease payment-nya itu 150.000, incremental borrowing rate at commencement dalam initial adalah X%, at the end of year 18 lesi establish industrial area, lesi sign extension 10 tahun menjadi 30 tahun. Tadinya kan 20 tahun jadi 30 tahun. Di awal itu ada no renewal or termination option. Ya, ada changes in lease payment pada saat tanggal modifikasi ini. Lease liability-nya itu 280.000 dan ROI of asset-nya itu 185.000. Incremental borrowing rate-nya itu itu Y%. Pertanyaannya adalah apakah ada increase in scope? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah harus diakuin separate lease? Okay. Yang ketiga, pertanyaannya kapan modifikasi itu harus di measure dan direcognize. Dan terakhir adalah discount rate yang harus dipakai. Oke, terkait dengan ini
basically di awal dijelasin nggak ada changes in list payment, berarti ini adalah bukan sesuatu yang in changes in consideration gitu. Terus apakah ada addition quantity of asset? Tidak ada gitu kan. Yang ada adalah increase in term gitu. Makanya ini diakuinya sebagai not separate list. Untuk menjawab pertanyaan is there an increase in scope? Pertanyaan itu ada. Tapi untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada separate list? Karena ini hanya increase term, maka jawabannya adalah tidak ada separate list. Oke. Terus pertanyaan ketiga, kapan modification measured and recognized? Basically pada saat terjadinya modifikasi tersebut. Dalam hal ini at the end of year 18. Oke. Dan selanjutnya which discount rate should be used? Karena ini terkait dengan interest term, berdasarkan decision tree yang tadi kita menggunakan new or revised discount rate. Jadi ini penjelasannya. Original kontrak commence-nya tahun ke-0, tadinya original term-nya itu sampai tahun ke-20, terus di tahun ke-18 itu ada effective date of modification, list payment yang tetap, modified list term-nya itu sampai Y30. Pada saat at the end of year 18, list liability ini 280 dan ROU of assetnya 185. Nah, itu Emesser menggunakan interest rate yang baru, dalam hal ini si Y persen, maka akan berubah si less liability dan ROU of assets-nya. Oke. Jadi ini jawaban yang tadi. Yang pertama allocate consideration-nya 150, nggak ada perubahan. Yang kedua determine list term-nya berapa. List term-nya karena tadi sudah berakhir di tahun 18 dan diperpanjang sampai 30, berarti masih ada sisa 12 tahun. Okay. Emesser the list liability karena pada saat di tahun ke-18 kita harus menghitung pada saat modifikasi itu di Emesser 150 dikali dengan 12 tahun termnya dikali dengan Y persen. Y persen ini adalah discount rate pada saat modifikasian. Discount rate pada saat modifikasi di tahun ke-18. Yang terakhir account journal untuk remeasurement of list liability. Jadi selisihnya adalah list liability itu 850, kita adjust ROU asset pada list liability 850. Oke. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renaldi. Ya, Gilang ada pertanyaan, bisa tolong share screen Gilang. Ada pertanyaan dari